Hello, welcome back to Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Kali ini gue mau ngobrol-ngobrol sama Mas Didi AGP. Udah kenal belum? Mas Didi AGP adalah seorang musisi yang telah berkarya sebagai music composer untuk lebih dari 40 film, ribuan sinetron termasuk Pernikahan Dini, Jini Oh Jini, Kanan Kiri Oke, Saur Sepuh. Wah, kebetulan saya udah lahir lagi waktu itu. Jadi ketahuan deh umurnya ya. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan juga telah memenangkan banyak penghargaan dari kreasinya itu. Dalam hal spiritual, perjalanan Mas Didi dimulai dari berlatih meditasi saat usia 8 tahun. Dan selanjutnya tertarik untuk mendalami spiritual dari 21 Oktober 1987. Wah, baru setahun umurku, Mas Didi udah belajar spiritual. Berawal dari mempelajari spiritualisme Jawa seperti Mijil dan Manunggaling Kawulo Gusti, juga Paguyuban Ngesti Tunggal. Terus Mas Didi juga mendalami sufisme seperti tarikat Syaziliyah, terus tarikat Qadiriyah ya. Ini panjang nih, tarikat Qadiriyah Naksabandiyah itu dia. Kemudian tarikat Uluhiyah, terus tarikat Sir Maghribi Somania, tarikat Qadiriyah Rifaiyah Mustafawiyah. Wah, panjang ya. Terus ada juga tarikat tarikat Satariyah. Terus juga Institute for Sufism Studies Az-Zukruf. Terus juga belajar Zen, Buddhism, dan bahkan hipnoterapi ya melalui the Indonesian Board of Hypnotherapy. Juga New Age practices seperti Cosmic Link Meditation Center, Alpha Power, Reiki, Deep Pit 4 ya, Deep Pit 4 bersama Carol Saito dari Italia. Dan juga Sound Healing bersama Jonathan Goldman dari Amerika. Nah, selanjutnya untuk terus nih pekerjaan dalam menciptakan komposisi musik untuk meditasi ya dalam perjalanannya itu, Mas Didi AGP aktif menyuarakan inner healing dan inner peace melalui meditasi. Terus Mas Didi juga professionally active di industri musik dari tahun 1983 sebagai pemain bass, arranger, composer, dan stage performer tentunya. Telah berkolaborasi dengan musisi besar tanah air seperti Adi MS, Vina Panduwinata, Titi DJ, Faris RM, Mus Mujiono, Utha Likumahua, Dewa Bujana, Topati, Sujiwo Tejo, Indra Lesmana, dan masih banyak lagi nama-nama besar lainnya. Juga pernah bekerja untuk penciptaan contemporary music and modern music di tahun 1990 sampai 2000 bersama Asosiasi Komponis Indonesia. Wow, luar biasa pencapaian-pencapaian Mas Didi di bidang musik dan juga perjalanan spiritualnya yang kaya, yang udah kemana-mana juga. Banyak yang udah merasakan manfaat ya dari karya dan pelatihan Mas Didi AGP itu. Salah satunya ya gue ini. Pertama kali kenal Mas Didi itu adalah di akhir tahun 2014 ketika gue siaran dan sebagai PR juga di sebuah stasiun radio swasta. Waktu itu Mas Didi mau kerjasama dengan radio tersebut untuk sebuah acara musik yang namanya New Soundtara. Pertama kali ketemu, wah rasanya tuh gue kayak bisa langsung connect gitu loh sama Mas Didi. Baik dari energinya Mas Didi, juga sharing-sharingnya terkait spiritual. Nah pas ketemu Mas Didi di tahun 2014 akhir, gue tuh lagi mengalami puncak-puncaknya kegusaran sebenarnya ya. Udah menuju momen harusnya healing sebenarnya. Atau bisa dibilang juga udah waktunya real awakening gitu sih rasanya. Ketika kondisi batin udah aur-auran, kayak udah pengen banget lepas gitu kan dari keruwetan pikiran. Pas banget ketemu Mas Didi. Emang ada yang bilang sih kalau kita siap guru datang katanya gitu ya. Beberapa kali sempat diskusi terkait spiritual nih dengan Mas Didi di awal-awal kenal itu ya. Tapi masih sebatas yang umum-umum aja. Belum sampai yang gue tuh terbuka terkait urusan pribadi. Sampai akhirnya di bulan Mei tahun 2015 ketika gue melakukan perjalanan healing ke Bali itu yang udah sempat gue ceritain ya sebelumnya. Baru deh gue telepon Mas Didi tuh dari sana. Dan langsung all out aja gitu ceritanya tentang keadaan gue saat itu ya. Yang pas teleponan tuh sempat keputus-putus tuh teleponannya waktu itu. Yang mungkin ada kaitannya sama sebuah fenomena yang gue alamin. Terutama ketika gue nanya ke Mas Didi, Mas UFO itu seperti apa sih gitu. Di saat itu juga sinyal tuh mulai tersendat. Dan selanjutnya nih setelah pulang dari perjalanan healing itu, gue sempat intens juga berlatih meditasi, sound healing dengan Mas Didi.
Dan efeknya luar biasa ya, dari mulai toning, pertajam intuisi, sampai ke love meditation. Benar-benar memaksimalkan proses kebangkitan diri sejati saat itu. Alhamdulillah ya. Terus dari 2016 sampai 2024 tuh gue udah jarang tuh ngobrol sama Mas Didi ya karena sibuk masing-masing nih kayaknya. Paling sebatas komen-komen di Instagram aja, yang mana kita emang saling follow kan di Instagram. Nah, begitu podcast Anthem ini mulai jalan, gue kembali kontak Mas Didi untuk kalau bisa ya berkolaborasi yang berkelanjutan nih. Karena pas banget kan Mas Didi nih jagonya bikin anthem ya. Anthem for community, anthem personal juga bisa. Bisa lah semuanya pokoknya berkaitan sama musik. Beberapa waktu lalu ya, gue tuh udah sempat ngobrol juga sama Mas Didi di Zoom meeting duluan nih. Kira-kira ya 5 harian lalu lah sebelum gue syuting sekarang. Sound healingnya sendiri itu berarti Mas Didi udah mulai kayak terus creating tuh dari kapan tuh Mas Didi? 93. Oh dari 93 ya? Wow. 93, tapi nggak di apa namanya, nggak di share ke temen ya, maksudnya cuma buat latihan sendiri di rumahku gitu. Mhm. Karena aku masih, kalau pertimbangan waktu itu adalah aku nggak pengen orang nyoba sendiri di rumah terus salah, terus jadi ada apa-apa aku yang kena gitu kan. Oke. Salah meditasinya dengan pakai musik itu yang disalahin musiknya gitu. Berarti emang ada Oh ya, kayak SOP-nya gitu nggak sih Mas Didi untuk meditasi? Kayak salah satunya iya. kan misalnya 21 hari gitu. Kenapa sih harus Hmm. 21 hari? Di situ kan perkembangan dari seluler di otak kita ya, seluler di otak kita, di tubuh kita gitu. Itu kan karena makanan, asupan kita, yang misalnya asupan kita tuh bagus, segala macam nutrisi, protein dan lain-lain bagus, itu akan menumbuhkan sel-sel baru di jaringan otak kita juga. Dan apapun yang kita jalani selama 21 hari itu ada satu perkembangan yang istilahnya Oh, oke. signifikan ya dengan musik itu. Karena musik itu sendiri kan sebuah frekuensi itu, frekuensi dan vibrasi itu menggetarkan sesuatu menjadi sebuah bentuk baru. Oh, wow, Apakah oke. melahirkan frekuensi baru, jadi kayak pertemuan dua frekuensi itu melahirkan frekuensi baru. Itu Itu yang dia. apalagi kayak kita lihat di cymatics misalnya di YouTube juga kan, ini dari tahun 2000-an aku udah nerangin di kelas-kelas kursusku bahwa frekuensi atau not tertentu itu akan membentuk sebuah pola-pola tertentu kayak yang terjadi di uh, zaman dulu. Kita pernah lihat kan crop circle ya, enggak, Iya. masih ingat nggak? Di sawah-sawah itu di ladang jagung gitu kan, di cornfield kan suka kita lihat ada crop circle. Dan sebenarnya menurutku sih itu bentukan dari sebuah frekuensi ya. Dan Hmm. mereka membunyikan frekuensi, memainkan frekuensi tersebut mungkin dari ketinggian sekian, atau belum tentu dari bumi juga, dan itu membentuk sebuah pola di ladang jagung itu gitu. Yang itu yang akhirnya menjadi terasakan dalam bentuk masif dan apa namanya, padat. Itu kayak candi. Ada beberapa bentuk bangunan candi yang sama kan, di Jawa, di Machu Picchu, di apa Sukuh tuh juga sama. Ada beberapa tempat di Mesir candi itu bisanya sama. Padahal waktu itu kan belum ada telekomunikasi, belum ada teknologi telkom, Oke. telepon ya. Tapi Berarti mereka itu membuat sebuah desain yang sama gitu. oke. Berarti kemungkinannya candi-candi yang sama itu dibentuknya melalui frekuensi audio juga gitu. Bukan frekuensi audio itu membentuk candi, tapi kalau dalam kasus itu adalah si arsiteknya, Mhm. arsiteknya dia convert data dari universe, dari vibe atau frekuensi tersebut menjadi sebuah bentuk bangunan. Oke, Dengan wow. bangunan dia nangkap sebuah vibe, frekuensi, dan dia tuangkan bentuknya ada kesamaan. Jadi sama kayak Borobudur itu sendiri kan bentuknya seperti cymatic, itu seperti bentuk lotus yang kalau dari atas tuh kayak ada di Mhm. frekuensi tertentu. Aku ada sih di YouTube-nya, ada apanya, linknya nanti kita kirim kalau sih ada. Dan satu lagi, Iya. bentuk vibe atau frekuensi tersebut kan mengantarkan orang untuk jadi sebuah lagu. Jadi tergantung si konverternya nih. Seorang komposer Hmm. nangkep data, dia akan terjemahkan ke dalam gamelan, karya gamelan atau orkestra, simfoni, atau ke musik elektronik gitu ya, atau musik heavy metal. Jadi dia nangkap sebuah frekuensi di kepalanya, masuk di convert jadi itu. Tapi kalau dia seorang koreografer, dia convert data tersebut menjadi sebuah tarian atau menjadi baju kalau dia desainer atau jadi interior design gitu.
kalau Oke. agiperiodisasi. Macam jadi atau jadi makanan, Iya. jadi cookies tapi rasanya aneh itu kan mungkin atau sebuah data gitu. Frekuensi yang diubah gitu. Sebenarnya seperti Oke. itu. Oh, itu Ya. mungkin yang orang biasanya bilang inspirasi ya. Eh, Inspirasi Inspirasinya dari bentuknya ada. mana nih? Ya itu gitu ketika nah, kalau Mas Didi sendiri proses mendapatkan inspirasi itu biasanya gimana sih Mas Didi? Di tahap kita hening. Hmm. Mhm. Pada saat gelombang otak kita itu rendah, itu frekuensi kita menjadi tinggi dan kita mudah menangkap hal-hal itu dengan lebih lebih jernih, menangkap ide, menangkap ilham. Jadi dan tinggal sekarang masalahnya kita mengeksekusinya itu dengan cepat dan tepat apa enggak. Di saat yang tepat nggak kita ngeluarin sebuah ide kita itu. Jadi kalau kita misalnya lambat, lamban, mungkin ada orang lain yang menangkap ide tersebut, frekuensi tersebut, dan diterjemahkan. Misalnya ada satu orang songwriter misalnya, Yes. ada melodi bagus nih gini gini gini, tapi karena dia lambat di sebelah sana misalnya Sting keluar duluan atau Alan Walker keluarin lagu dulu, ini kok kayak ide yang gua kemarin dapat lagunya ya, bukannya Alan Walker nyontek dia masih di kepala, tapi si Alan Walker lebih cepat untuk uh, eksekusi kan. Alan Wow. langsung direkam, langsung cari penyanyi yang apa, langsung diproduce. Nah, dia sementara mikir-mikir, ini gue nyari penyanyi siapa ya, gue rekaman di mana, Wah, duitnya Mas dari Didi. mana ya kayak gitu. Jadi keduluan dia soalan Alan Walker duluan gitu ya kayak gitu. Jadi uh, Oke. kapan mengeluarkan sebuah data dari apa yang kita konversikan itu. Gitu. Gitu Wow. juga ke puisi, ke hal-hal lain. Terus yang berikutnya nih, Mas Didi juga sempat share kan salah satu favorit Mas Didi itu yang Arcturian. Nah, kalau boleh Hmm. tahu, ini tentang apa sih Mas Didi Arcturian's Meditation? Aku udah dua atau tiga kali denger ya. Pokoknya kan karena aku baru tahu Hmm. juga, kemarin yang pasti aku denger full, cuma aku nggak sambil tiduran gitu kan. Tapi aku kerasa banget, apalagi ada bagian yang kayak aku dikelilingin planet gitu kepala aku. Wih, gitu ada bagian yang itu ngagetin jujur tapi kena banget karena bener-bener kayak ngebersihin eh, otak gitu rasanya. Terus Hmm. tadi aku dengerin sambil tiduran dan hari ini aku lagi capek karena kurang tidur. Begitu dengerin itu aku langsung energize gitu Mas Didi. Nah mungkin boleh Hmm. dijelasin nih emang sebenarnya Arcturians itu tuh untuk apa sih? Jadi ini bicara bukan new belief ya, lebih kepada new, ya, beberapa orang tuh punya kepercayaan gitu. Iya. Beberapa orang percaya bahwa kita ini terlahir dari light family. Hmm. Aku Beberapa orang percaya Mas menganut Didi. kepercayaan bahwa kita adalah ya reinkarnasi. Dan Oke. reinkarnasi kita sudah berkali-kali reinkarnasi dan saat ini kita menjadi pilot. Aku percaya bahwa ini aku pilot dari pesawatku yang saat ini namanya DJI AGP. Nah, kalau Hmm. tugasku di terminal ataupun di airport yang ini sudah selesai, pilot ini ganti pesawat kan. Nama pesawatnya Oke. nanti akan lain. Bisa juga di stationnya bukan Earth lagi, bukan Gaia lagi, tapi pindah ke planet lain seperti itu. Dan sebelumnya juga kita pasti ada di planet lain, ataupun bisa juga kita sebelumnya juga di bumi ini gitu kan. Kita sudah berkali-kali lahir, berkali-kali lahir, dan mungkin nggak semuanya menjadi manusia kan. Apakah ya, sebelumnya fairy atau sebelumnya terus apa namanya beings yang lain, IT dan lain-lain bisa aja. Dan kenapa aku ngambil Arcturian? Karena aku bersinggungan selalu seperti mendapatkan simbol bahwa uh, Arcturus gitu loh. Jadi Oke. Arcturus, dan setelah aku browsing memang ada Arcturians, orang-orang yang merasa kita ini pernah satu keluarga, kita pernah hidup di satu koloni yang berasal dari Arcturus gitu. Karena ada juga yang merasa sebelumnya sebagai Pleiadian, sebagai di Pleiades, atau ada yang dari Sirius, dari Sirian. Oke. Dan tapi juga ada orang yang memiliki keyakinan ke nama istilahnya imannya gitu ya. Imannya yakin bahwa dia percaya dan yakin saat kesadarannya expand, membesar dan tumbuh, itu kesadaran dia akan setelah dari kematiannya sekarang akan
berada di kelima. Dimensi kelima itu ada yang beranggapan bahwa itu adalah di Arcturus itu, di mana di situ ada tokoh-tokoh guru-guru spiritual atau tokoh-tokoh suci, ascended master ya, yang dari berbagai macam galaksi dan berbagai macam planet, bukan hanya dari bumi loh. Jadi guru-guru spiritual yang di luar bumi, dan kita-kita yang merasa atau ada koneksi dengan Arcturus itu biasanya juga merasa mendapatkan sesuatu, entah itu bentuknya dalam pengetahuan yang tiba-tiba cling, tahu ada di sini apa segala macam, itu koneksinya sama Arcturus. Nah, mungkin Andari terkoneksi dengan sebuah planet, misalnya Pluto, misalnya gitu. Emang bener kayaknya, Ci. Ngomong-ngomong Pluto mungkin Andari. Oke, Dan itu wow. ada kode kok, ada kode bahwa itu mereka memberitahu kita tuh nggak main-main. Jadi kayak misalnya seseorang menjadi terkoneksi dengan satu planet atau satu galaksi, itu pasti ada tandanya. Misalnya tanda-tanda yang paling umum sekarang orang udah mulai aware, mulai sadar adalah angel number misalnya. Aku dulu Yes. tahun 2009 awal-awal FB kayaknya aku sering share tuh. Aku ngeliat 11-11, aku ngeliat 2222, dan segala aku share. Sekarang udah orang 10 tahun kemudian mulai banyak angkat itu, dan itu kan beberapa tanda-tanda bahwa gue ada di dekat lo nih gitu. Angel tuh ngomong lewat angka entah di jam, entah di billboard atau dimanapun ada kode-kode itu, dan beberapa kode itu yang menyebabkan kita, oh ternyata gue terkoneksi sama planet ini, karena mereka pun menyampaikan seperti itu. Misalnya Oke. lewat angel number tadi Wah, ini gitu. berarti kita udah masuk ke semiotics nih ya. Kayak ilmu yang mempelajari simbol-simbol, tanda-tanda. Ini juga lagi aku kulik banget sih tentang semiotics ini. Dan aku tuh emang dari dulu juga tertarik ya sama yang namanya simbol-simbol. Angel numbers itu aku ikutin banget tuh. Apalagi setelah awakening itu ya di tahun 2015 itu yang aku ngelakuin perjalanan sendiri selama 4 hari di Bali. Dan banyak dapet apa ya, hal-hal yang nggak pernah aku dapetin sebelumnya, yang akhirnya jadi apa ya, bisa dibilang titik awal gitu ya. Aku mulai lebih Hmm. percaya lagi sama diri sendiri, sama kemampuan diri sendiri, mulai kayak ngebersihin hal-hal yang sebenarnya tuh ngeberatin selama ini gitu. Tapi itu pun Ya, prosesnya masih rasanya panjang dari 2015 sampai sekarang tuh ya nggak kelar-kelar gitu kan. Maksudnya ada aja challenge baru. Dan mulai nggak dari selesai kok itu. apa? Nggak akan selesai. Itu ada terus Tetap ada terus masukan. semangat Waktu itu semangat. kita sering kontak, kamu kontak terus waktu di Bali sama aku ya. Beberapa kali kontak ya. Nah iya, waktu perjalanan di Bali itu, Waktu pas di Bali. iya sedikit cerita nih. Jadi waktu itu 2015 di bulan Mei, aku ingat banget. Bener-bener kondisinya tuh kewarasan aku lagi bener-bener apa ya, bahaya banget ya kan. Dan udah sampai kena ke kerjaan. Akhirnya wah udah harus ngelakuin perjalanan healing nih. Tapi waktu itu rencananya nggak kayak gitu. Cuma mikirnya pokoknya Hmm. gue harus keluar dari Jakarta ke tempat yang ada nature-nya. Tapi gue familiar. Dan akhirnya kepikirannya Bali. Karena kan udah familiar kan, udah pernah ke situ. Jadi nggak yang menakutkan lah gitu. Jadi sampai di situ banyak hal-hal yang aku temuin gitu kan, yang kayaknya ini tuh tanda-tanda nih. Yang pertama adalah tempat pertama yang aku datengin itu adalah sebuah salon spa namanya Tranquil. Itu ketika aku ngelihat kata-kata Tranquil itu langsung kena gitu, connect. Dan aku ngerasa oke, ini nih gue mesti masuk ke sini. Nah, menurut aku itu adalah salah satu apa ya, semiotics apa eh, kayak Ya, koneksi simbol lewat kata-kata gitu. Si Tranquil itu sign, sign. Terus tanda. dan di hari terakhir, nggak di malam terakhir, itu aku kayak datang ke sebuah pura, terus ini aku cerita lagi ya Mas Didi, datang ke sebuah pura, Ya, terus tangan aku tuh kayak nggak berhenti ngusap-ngusap bagian pendoponya pura itu kan. Kayak enak aja gitu rasanya, kayak batin tuh rasanya enak aja gitu, kayak sensory play anak-anak gitu loh. Terus hmm, itu kaki aku juga nyeker, itu kan pasir-pasir gitu kan, batu pasir-pasir gitulah. Itu nggak berhenti gerak-gerak terus. Karena rasanya enak banget, kayak grounding banget rasanya. Dan memang setelah grounding. grounding, bener, ada juga tuh Ya. ya sound healing grounding dari Mas Didi ya. Ah, Setelah aku ngelakuin itu, terus tiba-tiba di telapak tangan aku itu ada bentuk hati gitu, ada bentuk hati. Dan waktu itu aku lagi pakai baju warnanya mirip kayak gini nih.
Nah, Hmm. setelah pulang dari situ di bulan Juli, aku nemuin berita, itu juga nggak tahu kenapa kok gue bisa-bisanya baca berita, karena itu berita itu belum tentu semua orang tahu juga, nggak semua orang peduli juga. Tiba-tiba aku udah baca berita itu bahwa ada foto baru planet Pluto dari NASA yang nemuin fotonya itu, Hmm. dari satelitnya dia lah. Dan bentuk hatinya itu sama kayak bentuk telapak tangan aku waktu itu, yang penuh pasir, kecuali bagian itu, bagian yang nggak ada pasirnya tuh bentuknya hati persis kayak si Pluto itu. Dan warna Wow, yang digambar itu persis warnanya kayak gini. Dan bajunya itu salam gitu ya, iya, nanti aku pastel ya. tunjukin. Di editingnya ntar aku tunjukin ya. Dan itu baru tahu nih, aku nggak cerita ke siapa-siapa tuh ya. Baru pertama kali cerita tuh hari ini di tahun 2024 ya kan, bulan Februari, cerita ke Mas Didi dan ternyata itu ada kaitannya sama, eh maksudnya aku berarti ada hubungannya sama planet Pluto gitu ya Mas Didi. Ya. Mungkin Salah boleh satunya seperti dijelasin itu. lagi nih Mas Didi. Jadi salah satunya adalah kita punya diperlihatkan tanda, diperlihatkan tanda bahwa kita terkoneksi dengan hal tersebut, apakah itu planet Pluto, Arcturus atau Sirius dan lain-lain. Jadi Oke. benar-benar tanda itu muncul. Jadi bukan walaupun nanti akan ada orang bilang lo halu atau apa nggak ngawur gitu-gitu, ya nggak apa-apa gitu. Karena itu kan sebuah spiritual itu buat aku sangat personal ya. Iya. Jadi bukan enggak kita bisa pengalaman spiritual kita tuh enggak kita mungkin share bisa, tapi memang kita bagikan memang itu sebuah hanya esensinya saja, tapi sensasinya enggak. Jadi orang enggak terjebak sama sensasinya gitu. Jadi hal itu yang memang kita mesti hati-hati banget saat kita cerita spiritual dan kita udah siap bahwa ada orang yang nggak mau denger, ada orang yang jadi nggak percaya atau ada orang yang ngetawain yang bully ya biasa itu karena memang itu sangat spiritual dan ya punya kita pribadi gitu dan beda sama yang kalau di luar situ kita kan terbiasa ngeliat orang agama itu seolah-olah milik bersama jadi harus semua sama pikirannya seragam gitu padahal agama sama aja sesuatu yang sangat personal yang nggak bisa dipaksain ke orang lain Aku lo boleh setuju. percaya kalau gue nggak percaya kenapa gitu kan sebenarnya Karena menurut aku setiap individu tuh unik. That's why aku bikin ya podcast Anthem ini gitu. Andari and the ya Theater ya of the Mind. Karena aku pengen connect nih sama orang-orang yang juga mungkin sepemikiran, tapi bingung mau share ke siapa ya. Karena itu yang aku alamin Mas Didi. Gue ini ya ngalamin beberapa hal yang gue nggak bisa cerita nih ke orang sekitar gue. Karena orang sekitar gue kayaknya punya pemahaman yang beda. That's why sekarang udah zamannya sosial media, udah zamannya YouTube gitu ya. Semua orang bisa akses informasi dari manapun. Who knows? Mereka juga punya apa ya, pengalaman yang serupa, tapi bingung mau share-nya ke siapa. Kayak tadi aja setelah berapa tahun tuh berarti 9 tahun loh. Aku memendem informasi itu. Akhirnya aku share ke Mas Didi dan ternyata feedback dari Mas Didi tuh nggak nganggep aku gila gitu. Justru Mas Didi ngasih pencerahan kalau ternyata oh itu memang ada koneksinya dan pun Mas Didi ya pernah ngalamin hal serupa. Selanjutnya nih Mas Didi, kalau kita ternyata udah tahu gitu, udah bisa ngebaca itu dengan lebih clear lagi tanda-tanda itu, what to do? Apa yang harus kita lakukan? jadi di luar sana dan di sini juga di luar sini juga banyak sekali orang yang salah menerima hal. Jadi ya kita tugas kita adalah sharing berbagi sesuatu yang sifatnya orang juga berhak tahu. Karena selama ini kan umum pada ya namanya umum mereka pada umumnya menerima informasi yang tidak tepat atau bahkan salah. Informasi yang sudah dipelintir. Ya. Cuman resikonya kita juga pada akhirnya kita harus terima bahwa mereka nggak percaya sama kita. Mm-mm. Kadang mereka mungkin nganggap kita sesat. Lo aliran apa lo segala macam kan. Jadi kan banyak orang di sana masih berpikir di luar di Indonesia terutama yang dibilang Konoha ya. Orang masih beranggapan bahwa seorang spiritualis itu dari Cina, dari Tibet, dari Arab dan orang zaman dulu. Mereka nggak pernah siap bahwa spiritualis itu bisa hadir saat ini. Gitu. Munculnya seorang spiritualis bisa aja dia dulu anak band, dia komposer misalnya, atau kamu dari host, dari penyiar, dari orang itu. Jadi mereka masih berpikir bahwa spiritualis itu atau Tuhan mengirim pesan hanya kepada orang yang lahir zaman dulu.
Oke. Padahal Tuhan belum pensiun dah. Kalau orang itu percaya Tuhan, Tuhan belum pensiun. Jadi jangan dianggap bahwa utusan Tuhan tuh udah selesai, udah nggak ada lagi, udah terakhir, udah lewat. Enggak, karena Tuhan belum pensiun. Atau itu sebuah sistem ya, hanya belief system ya. Yang kedua adalah uh, Tuhannya umum dengan Tuhannya seseorang, dengan Tuhannya spiritualis belum tentu sama. Tingkat kesadaran berbeda, akan beda pula dalam melihat Tuhan. Hmm. Banyak orang udah ngelihat bahwa ya semoga semesta mendukung, semoga semesta merestui. Banyak orang sudah tidak bicara bahwa semoga Tuhan mendukung. Enggak, karena sebagian orang juga udah nganggap udah pada tingkat kesadaran tertentu, jadi dia nggak menyebut Tuhan dengan versi bahasa asing lagi gitu, nggak harus nyebut God atau Allah atau apa. Jadi benar-benar orang udah beberapa memang sudah semakin terbuka, dan keterbukaan ini memang munculnya bareng adanya internet ya, nggak bisa ditutup-tutupin gitu. Jadi kalau aku ngelihat bahwa sebuah agama itu ya ada waktunya gitu. Memang bisa jadi agama bukan bisa, jadi udah pasti agama itu kadaluarsa pada saat, bukan indah pada waktunya karena kadaluarsa pada waktunya. Karena sudah sejauh ini tuh sudah banyak sekali, udah 4.500 agama di sejarah manusia, dan Tuhannya tuh 2.500 berapa Tuhan yang pernah dikenal umat manusia. Jadi Tuhannya tuh ganti-ganti. Kayak kita ngelihat Tuhan juga bisa bisa diganti, karena mungkin tahun 20 tahun lalu atau 10 tahun yang lalu gaya gaya busana Timur Tengah nggak tidak marak di Indonesia kan. Iya. Dan dulu zaman Soeharto sampai ke zaman siapa lah presidennya, itu mungkin tidak terlalu marak gaya busana Timur Tengah. Sekarang tiba-tiba harus berbusana Timur Tengah, sementara kan ini Tuhannya diganti atau apa sih? Kan dulu tahun zamannya Pak Harto kan Tuhannya sama. Sampai zaman SBY juga Tuhannya masih sama gitu. Tapi kenapa sekarang Tuhannya jadi berubah gitu kan? Apa Tuhannya diganti ya, sudah kudeta gitu. Jadi sampai segitu aja tuh aku lihat ini Konoha memang nggak mikir ya gitu. Malah sekali mikir bahwa apa sih ya, sebenarnya itu cuma politik kan. Kalau kita mau Iya. jujur itu kan politik. Bahwa tata cara busana, bahwa budaya itu bagian dari politik, yang mana yang politik itu dominan, mana yang bisa di brainwash, ya itu yang terjadi kalau aku lihat. Nah, balik lagi ke pertanyaanmu, tugas kita adalah itu gitu, bahwa kita bagaimana sih kita membagi sebuah esensi hidup yang agar penuh kasih, penuh welas asih, penuh cinta, penuh damai. Itu Iya. yang kita share. Jadi kalau misalnya jarak damainya itu kita bisa mencapai damai hanya dalam tempo 10 menit, misalnya dengan salah satunya dengan musik. Kenapa kita harus mempelajari satu kitab yang harus membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk mencapai damai? Untuk Hmm. kita menjadi penuh kasih, penuh sayang, karena kalau kita bisa kita punya metode lain yang lebih singkat. Kenapa Hmm. kita harus capai itu berbulan-bulan, bertahun-tahun, harus masuk sekolah tertentu kan? Jadi itu Yes. tugas-tugas. Jadi dan semoga kita akan menjadi yang tidak terlalu apa ya, melembagakan, karena kita sendiri sudah terpatri, terkunci dalam melembagakan sesuatu, itu akhirnya jadi bentuknya sama kayak yang lalu-lalu juga. Tidak Iya. pure, tidak otentik, tidak nggak bersih, nggak bersih, nggak apa. Yes. Dan mungkin Kayak emang gitu. tugas tugas spiritualis itu kali ya Mas Didi untuk menyesuaikan dengan zaman yang sekarang gitu. Kayak Iya, teknologi aja gitu kan. Kita udah nggak pakai lagi handphone yang bukan smartphone. Siapa sekarang? Semua orang pakai smartphone gitu kan. Yang bisa ya. googling dari situ, bisa ada aplikasi-aplikasi macam-macam. Jadi kalau Ya, kalau pakai handphone ada yang orang, bukan sorry smartphone, nyebut nama, kalau ada orang pakai handphone yang dulu dibilang apa nih, Nokia pisang gitu, ya iya, terserah aja mau pakai Nokia pisang gitu, tapi kan kayaknya udah nggak apa, tidak bisa memenuhi kebutuhan kita lagi kan gitu. yes. Walaupun bentuknya unik gitu, vintage atau apa, tapi untuk buat gaya-gayaan oke lah gitu. Ya itu juga di teknologi kita butuhkan sesuatu yang lebih. Gitu juga dalam, aku berpikir dalam sistem kepercayaan kita, dalam belief system kita, ya kita harus open ya, bahwa aku nih rasa kita nih hardware kan. Saat hardware kita udah udah jauh, udah jauh, terus kita mau diinstal software dan pengetahuan-pengetahuan apa itu namanya agama ataupun kepercayaan yang sudah kadaluarsa, ya kita sayang dong kan, kita kan
dititipin sama sang pencipta bahwa kita kita punya amanah nih, kita lu dititipin badan, lahir batin harus bagus. Tiba-tiba di install sama software yang isinya hanya sekedar kendaraan untuk politik, kendaraan untuk bisnis, gitu. Itu kan udah kadaluarsa. Jadi benar-benar ya kitanya yang mesti aware, kitanya mesti full Iya. consciousness, consciousness mesti jalan gitu. Awake. Terus juga ngomongin sampai ke near death experience yang pernah dialamin oleh Mas Didi. Cuma karena waktu itu udah terlalu keseruan gitu kan, jadi kepotong tuh cerita tentang near death experience-nya. Makanya sekarang mau gue lanjutin nih untuk ngomongin pengalaman Mas Didi terkait NDE atau near death experience. Langsung kalau begitu aku akan tersambung. Nah, langsung tersambung malah sama Mas Didi AGP. Halo Mas Didi. Halo, salam damai, salam cahaya. Salam damai, salam cahaya gitu. Aku belajar. Mas Didi thank you loh udah meluangkan waktu nih untuk ngobrol lagi di Anthem. Udah ada episode khusus kalau Mas Didi tuh namanya AGP Anthem gitu. Puji Mas Tuhan. Didi, iya. Mas Didi gimana kabarnya? Asik, asik. Asik Alhamdulillah, ya? puji syukur. Asik, asik. Gimana Anda? Oke. Alhamdulillah sehat, semangat, antusias pokoknya. Aku tadi udah cerita juga nih kalau kita udah sempat ngobrol nih Mas Didi beberapa hari lalu ya lewat Zoom meeting dan itu ngomongnya wah macem-macem banget yang kita obrolin. Salah satu terkait near death experience-nya Mas Didi nih yang Mas Didi alamin di tahun 2019. Nah mungkin Mas Didi bersedia nih untuk cerita lagi nih Mas supaya ceritanya nggak putus nih jadi dari awal sampai akhir gitu. Kali ini nggak kepotong Mas, jangan kepotong. Mungkin lebih detail kali ya maksudnya ya. Yes, Detail dari betul. kemarin jadi bisa di insert-insert. Oke. Ya. Pertanyaan yang mana ya sekarang? Ada pertanyaan nggak tentang yang aku cerita kemarin soal NDI? Jadi kan Mas Didi kemarin cerita serangan jantung ya, semacam serangan jantung itu di tahun 2019 di daerah Abdul Majid ya kan langsung dibawa ke rumah sakit. Terus Mas Didi tuh udah dikasih obat macem-macem sampai kayang-kayang gitu kan. Nah, aku Sakit ya. pengen tahu sih detailnya Mas Didi tuh ngerasa kayak keluar dari badan gitu loh. Keluar dari badan sampai akhirnya Mas Didi kayak masuk ke satu momen di mana Mas Didi tuh mencium kayak ngerasain dingin waktu itu Mas Didi bilang ya. Dingin terus Mas Didi denger Oke, lagu-lagu yang keren banget yang Mas Didi bikin sendiri lagunya. Silakan Mas Didi, oke, prosesnya lanjut ya. keluar dari Ya. badannya. Jadi sebenarnya pas aku udah ngerasa nggak karuan, rasa sakitnya dan itu satu badan waktu masih di alam real ya itu full kayak mandi keringat dan meriang yang nggak jelas yang belum pernah aku merasa sakit seperti itu. Aku didorong kursi roda ke depan apartemen tuh RSUD di Abdul Majid. Sampai situ Yes. udah UGD dan dikelilingi banyak tugas medis dan aku ingat banget itu aku diantar istri kan ada di beberapa obat langsung telan dan aku udah ikhlas pasrah aja gue telan semua dan minta ampun habis-habisan apa namanya cairan dari perut ya udah keluar semua dan kering udah dan kayak diinjek gajah kan tiba-tiba Ya. sakitnya kayak diinjek gajah tuh dada dan aku ngeliat juga di situ ada anakku Amir Gita dan istrinya dan istriku dikelilingi tugas medis tiba-tiba di tengah rasa sakit dan disuntik juga aku ingat ada mungkin ada infus juga ingatku pokoknya banyak banget kabel di kiri kananku yang banyak kabel di lengan ya terus tidak ada sebenarnya tidak ada proses untuk sampai di alam beda sampai dimensi lain aku jadi Oke. tiba-tiba aja ngerasa kok wah enak banget ya enak Hmm, sekali sejuk terus wangi terus apa namanya damai tidak ada rasa sakit sama sekali tidak ada rasa sakit dan ada tadi aku bilang ada musik musiknya tuh seperti waktu musik-musikku yang aku buat yang nadanya tuh sangat minimalis lebih lebih ke frekuensi jadi bukan yang musik empowering yang apa namanya full beat ya beatable itu enggak hmm. tapi lebih ke sustain panjang-panjang kayak musik meditasiku yang untuk yang lebih deep jadi kayak gitu dan itu nggak keras sangat lembut sangat jauh wangi dan nggak ada siapa-siapa enggak sendirian Hmm. aku sendirian terus aku jalan aja di satu taman yang bagus ininya bagus bunganya bagus semuanya pokoknya keren lah tempat itu keren tapi sampai di satu titik aku dengar suara gitu dengar suara Hmm. yang aku mendengarnya tuh nggak di telinga
Mendengarnya nggak telinga, aku dengar di dada. Aku dengar di Oke. dada dan saat aku dengar di dada sampai berapa saat aku baru sadar kok, kok gue denger di dada nih, kuping gue ada nggak ya? Terus dari situ aku sambil dengerin dengerin kayak tunjuk gitu ya, bimbingan directionnya, terus aku nyari-nyari danau karena nggak ada cermin dong gitu, jadi aku nyari danau Ya, mungkin bisa bisa ngaca aku nih kayak apa sosoknya gitu. Aku udah ya. mulai aneh, ini gimana sih, tapi belum sadar bahwa di dimensi lain. Tapi aku cari Oke. danau, pengen ngaca nggak, pengen ngaca nih, gue ada kepala nggak, aku sadar itu, aku sadar gue ada kepala nggak, bentuk gue apa bentuk gue cahaya, karena yang sosok yang bicara itu aku nggak lihat sosoknya, tidak melihat Hmm, apa sosok yang menyeramkan atau bentuk-bentuk, nggak ada, aku cuma dengar suara dan itu suaranya pun aku rasanya di center, eh, di pusatku, yang aku rasanya mungkin sekarang bayanganku seperti bukan di jantung tapi di pas di tengah dada ya. Jadi seperti itu aku cari-cari oke. dan aku sepanjang aku dengerin itu, aku jalan, tetap aku jalan kiri kanan nggak ada orang, nyari orang nggak ada orang, dengerin dengerin perintah-perintahnya dan perintah itu pun tidak tidak bisa aku share sekarang kan, maksudnya kan ada beberapa beberapa yang memang lebih ke konfidensial ya kayaknya ya, dan aku setelah Oke. dari sana belum selesai itu, belum selesai tiba-tiba aku ketarik sama suatu perasaan yang sangat sakit lagi, tiba-tiba Hmm, aku melek itu yang gue bilang, udah banyak petugas medis yang ngelilingin aku, istriku eh, nangis dan tapi senyum gitu ya, yang aku ingat itu senyum tapi masih banyak bekas air mata dan apa, aku dikelilingin dan aku tanya waktu itu kan bahwa hmm, aku tadi lewat ya, aku bilang gitu. Mereka cuma mengedipkan mata gitu kan, dan kelihatan semua masih pada hmm. gelisah, dan terus itu mulai itu dikasih segala macam obat, segala macam suntikan lagi, kayak singkat aku itu suntikan lagi, dan tapi setelah itu tiba-tiba aku hilang lagi, balik lagi ke tempat Oh, sama, jadi dua oh my kali God. Dua dua kali kali sama-sama, ya. dua kali, dan Coba. terus itu Heeh. ini lagi dipesan macam-macam lagi, hingga akhirnya aku seperti mendapatkan satu eksternal hard disk gitu loh, eksternal hard disk yang aku bilang, uh, tidak semuanya hak saya gitu, tidak semuanya hakku, jadi memang ada informasi yang untuk orang lain, yang pernah aku cerita sebelumnya bahwa dia tidak harus aku sampaikan lewat mulut, tapi bisa saja dengan pertemuan, dengan mendengar seperti ini, tapi orang itu terkoneksi dan dapat memahami sesuatu yang dia butuhkan tanpa sadar. Jadi Oke. di situ jadi nutup aku untuk tidak merasa bahwa ini gue loh yang nyebarin ini. Aku paham itu bahwa tidak Hmm. semuanya. Jadi menghilangkan, mengeliminasi supaya aku limitasi juga, supaya aku tidak punya rasa sombong untuk ini dia dapat dari gue loh, ini dapat dari gue loh. Karena semuanya udah by system ya, by system bahwa Wow. aku dapat ini dan saat itu aku sadar banget bahwa aku kurir gitu. Aku kurir Oke. aja ya, sebagai kurir, dan aku membawakan itu dan hak masing-masing informasinya. Jadi bisa aja orang dapat itu dari ngobrol meeting kerjaan misalnya, meeting kerjaan, tapi ternyata dia mendapatkan sesuatu dari pertemuanku. Atau bisa juga kita saat duduk jajaran di pesawat, di kereta api atau di airport Oke. dimanapun kita jajaran ngobrol sepintas tapi udah ada transfer, seperti itu, Oke. koneksi yang berupa transfer. Jadi sampai Mhm. setelah dari sana tiba-tiba aku ini lagi apa, balik lagi balik lagi ke rumah sakit lagi gitu kan, Hmm. balik lagi. Oh, tapi ada yang bisa disampaikan adalah jangan menunda sesuatu, apalagi itu Oke. kebaikan. Yang itu boleh di share banget, itu intinya bahwa jangan, salah satunya itu waktu itu kan, jangan menunda sesuatu yang baik, karena itu tadi bahwa kalau kita tunda bisa jadi dia pulang duluan atau kita yang pulang duluan. Ada kesempatan Wow. berbuat baik, kerjakan kerjakan, jangan menunda, jangan menunda itu. Mas Dan Didi, ah, terkait pesan barusan itu, aku tuh ah, ngalamin banget loh. Jadi hmm, 2022 akhir kan ibu aku meninggal ya. ya, Terus aku tuh inget banget waktu itu, aku yang menemukan beliau kan ya, di kamar. pas meninggal. Nah, itu tuh aku lagi on the way mau ke kamarnya karena aku tahu dia tuh lagi sakit. Terus Hmm, baru hari itu sakitnya. Terus aku mau ke kamarnya mau mijetin dia maksudnya.
Ya. Tapi memang aku kayak pengen, aku habis kerja kan, jadi aku mandi dulu, terus Hmm. ada beberapa urusan di rumah aku selesaiin dulu. Jadi ke sana tuh udah dengan hati yang tenang gitu, karena rencananya bakal lama nih di kamar ibu Ya. itu. Akhirnya aku ke kamar, terus aku, aduh lupa lagi bawa minyak pijatnya gitu kan. Tapi udah tetap jalan aja deh pakai tangan aja gitu Hmm. mijet. Hmm. Pas aku ke kamarnya ya beliau udah meninggal. Ya. Gitu. Jadi itu aku kerasa banget sih bener-bener ya ampun kenapa sih gitu. Kenapa nggak tadi Ya. gue buru Ya. cepet-cepet gitu kan. Setidaknya ya nggak tahu ya wallahu alam sih ya kita nggak akan pernah Ya. tahu maksudnya yang terbaik tuh yang seperti apa sih gitu kan. Tapi aku pas Mas Didi bilang gitu aku ngerti tuh rasanya. Oh ini nih efek dari nunda-nunda nih gitu. Aku ada Itu satu contoh, enggak? Satu contoh iya apa tuh? masalah menunda tuh, aku ingat tahun seperti ini tahun nggak tahu apa 89 atau 90 ya. Pokoknya waktu itu aku ngerjain albumnya Vina yang Wow, yang lagu Hmm. waktu itu yang dia unggulkan waktu itu Wow dan Kring Kring. Kemudian aku aransemen musik dan aransemenku tuh Kring Kring. Aku bikin sama musiknya aku bikin sama DMS tapi lagunya laguku. Dan waktu aku rekaman di Fluid buat Teh Vina itu di Fluid, aku tinggal di Cilandak ya. Aku tinggal di Mm-mm. Cilandak, rumah orang tuaku, bapakku tuh waktu itu di Roxy. Terus Mm-mm. saat aku rekaman baru jam 12 itu, aku di studio di Fluid tuh mati lampu di Jackson gitu, mati lampu dan pulang dong kita gitu. Kayak jadi rekaman baru setengah jadwal. Itu sebenarnya lewatin ini, lewat Sleepy kan, aku belok kiri sedikit udah lewatin Tomang ke rumah orang tua aku ke Roxy kan. Tapi karena waktu itu Oke. aku, oh hari ini gue latihan bass belum cukup itu untuk apa 7 jam gitu 7 jam, kayaknya egois banget. Aku nggak nengok bapakku yang hari itu, aku nggak nengok bapakku yang sakit. Aku pulang demi untuk latihan bass gitu. Padahal padahal harusnya kan aku pulang studio kan jam 5 sore, tapi karena pulang jam dua Iya, belas mati lampu tadi, harusnya aku bisa nengok, aku langsung pulang. Sampai di iya. rumah jam, seingatku tuh jam 5-an, itu tetanggaku yang nelpon gitu. Era waktu itu kan teleponnya masih telepon rumah ya, jadi ada aku Iya. telepon dan aku pulang ke Roxy nengok, ternyata bapak udah dibawa ke RSCM, dibawa sama teman-temanku, sama tetangga lagi, yang Oke. teman-teman kecil. Sampai RSCM bapak udah nggak ada. Tandanya waktu itu aku nunggu aja, nunggu nggak pulang, nggak demi latihan bass gitu, latihan fingering. Nah, itu penyesalan yang sampai berapa tahun kemudian aku langsung ninggalin bass, nggak pegang bass gitu. Karena penyesalan yang Oke. ini cuman pengen dibilang wah aja gitu, gila banget sampai nggak nengok dulu gitu. Walaupun sebelum-sebelumnya juga aku udah nengok ya, tapi di hari itu Mm-mm. aku ada satu penyesalan yang menunda, menunda nengok. Udah dikasih mati lampu, aku nggak nengok, tapi malah pulang malah latihan. Akhirnya Iya. meninggalnya, kata temanku sih meninggal di mobil, kata tetangga aku itu meninggalnya di mobil, nggak sampai ke RSCM. Jadi kesel banget tuh Mm-mm. yang ya kayak gitu, sama seperti kamu. Iya. Iya makanya karena ini terkait orang tua ya Mas Didi ya. Jadi bener-bener ngasih pelajaran yang kayaknya akan diingat seumur hidup nih untuk jangan sampai kayak gitu lagi gitu. Nah balik lagi nih Mas Didi, waktu Mas Didi serangan jantung itu ya. Itu kalau boleh tahu ya sebelum itu terjadi ada tanda-tandanya nggak sih Mas Didi? Apakah misalnya sempat ada pusing atau mungkin badan emang udah agak nggak enak? Ada rasa sakit sebelumnya atau mungkin Mas Didi menyadari kayak ada mungkin pola makan yang kurang tepat, pola istirahat yang kurang juga tidur kurang misalnya gitu. Ada kayak gitu-gitunya nggak sih Mas Didi? Atau bener-bener kayak mendadak aja? Aku tidur kurang waktu itu, tidur kurang terus sebelumnya, jadi tidur kurang. Terus aku siang itu jalan ke Depok untuk suatu urusan. Sahabatku dari tahun 75 deh, sama istriku bertigaan jalan-jalan seharian, kena macet total, capek banget. Terus sorenya itu udah kelelahan yang sangat sebelum macet itu pula, sebelumnya kerja. Mhm. Sorenya aku makan croissant yang apa, minyaknya banyak banget. Butternya banyak minyaknya banget banyak ya? minyaknya banyak Mhm. banget. Terus karena aku nggak waktu itu belum tahu kalau aku punya jantung kan, Oke, jadi aku iya. minyaknya banyak banget. Dan sebelumnya siangnya makan kue tiaw goreng yang minyaknya juga banyak banget. Mmm, Di apa tuh, mau apa lupa aku, kayak Lipo Village ya, kalau nggak salah aku makan di situ tuh banyak banget. Kemang Village ya? Mmm. Kemang Village, Kemang Village itu. Dan tiba-tiba ya itu pas setengah 10, kayak apa,
keringat dingin yang tiba-tiba ya muntah-muntah itu dan demam. Untung aku langsung cepat, ini bukan sakit biasa, aku mau ke rumah sakit sekarang. Ya itu nelpon ke satpam yang nganterin pakai kursi roda sama istri ke rumah sakit yang di depan Oke. apartemen itu. Tapi memang kadang tuh kalau ngelihat seluruh rangkaian ceritanya gitu ya, kayaknya Mas Didi memang harus melewati itu ya, supaya bisa melewati proses untuk transfer data itu. Dan tadi terkait hard disknya. Jadi kayaknya apa emang udah harus begitu atau Supposed to gimana be that way. menurut Mas Didi? Supposed to be that way ya. Kelihatannya sih begitu ya. Iya, Termasuk kayak makanan yang akhirnya dipilih Mas Didi pada saat itu, kenapa kok, iya, iya. pilihnya yang minyaknya banyak gitu. Apakah emang harus begitu? Terus aku juga waktu yang masalah ibuku itu, aku juga mikir, second thought gitu ya, wah kalau mungkin gue datangnya lebih cepat nanti prosesnya bisa aja jadi nggak lebih smooth gitu. Itu kan berarti almarhum meninggalnya bener-bener sendirian tuh, nggak ada yang menolongin pada saat itu, nggak ada yang ribet lah. Jadi prosesnya tuh smooth gitu. Waktu ibu aku jadi kayak, oh apa emang harus begini ya? Ya sebenarnya sih diiringin rasa nenangin diri juga sih ya dari perasaan menyesal. Tapi ya Excuse bolehlah ya. lihat dari angle itu, heeh. Jadi memang sebenarnya ini balik yang namanya tingkat kesadaran ya. Kalau tingkat Mmm, kesadaran kita sampai situ, akhirnya kita akan bilang sepertinya seperti itu, memang harus melewati hal tersebut. Jadi selalu bisa melihat dari beberapa sisi, dari beberapa angle untuk menerima sesuatu yang lampau yang sudah terjadi. Tapi kalau kita berangkat dari kesadaran yang berbeda, yang mungkin yang lebih rendah, mungkin kita akan nggak terima. Wah, coba penyesalan yang berlarut-larut. Tapi kalau dengan iya. kesadaran yang sudah di tahap itu, ya kita akan melihat bahwa ya memang harus lewat seperti itu. Itu kan tandanya kita sudah ikhlas salah satunya kan. Iya Ikhlas iya. memang harus melewati hal tersebut. Kalau Sama kita kayak bilang ikhlas pengalaman-pengalaman kita yang lain, kita menjadi paham, kita menjadi aware atau mencapai tingkat kesadaran tertentu setelah kita ada gesekan, dari kita akhirnya kena tempaan dalam perjalanan kita, dalam perjalanan hidup kita, hingga kita ngerasa bahwa gue jadi tahu, gue jadi wise, gue jadi lebih tegar, gue jadi lebih celing, lebih berkilau karena kita menerima itu sebagai sebuah diamplas kayak diamond, gesekan tersebut menjadi lebih bercahaya kan, lebih lebih berlian terus menjadi berkilau. lebih berkilau daripada kalau kita menyesal terus kan, aduh pedih banget, aduh ini banget, udah adem dulu. Ya kita akan stay di satu kelas, satu pemahaman, nggak pernah Oke. terima, nggak pernah ikhlas, itu sih. Tadi menariknya juga cerita Mas Didi itu, Mas Didi 2 kali jadi ya, balik ke tempat yang sama gitu kan. Iya, iya, Call it heaven lah ya, call it heaven lah. iya. Dan ada Mas yang Didi lucu loh. iya, Ada yang lucu, gimana tuh? aku nambah yang ketiga adalah eh, beberapa waktu setelah itu aku membuat video, mungkin lebih lebih apa ya, lebih light music, tapi bukan untuk musik meditasi, elektronik kecil out itu dengan vokalisnya Neta KD, Neta Kusma. Dan pada saat itu lagu keduanya aku hanya syuting, aku tidak direct sama sekali, dan yang edit juga bukan aku, terus diedit oleh orang lain. Mhm. Begitu jadi si gambarnya itu beberapa tempat yang aku ada di sana waktu di Magic Hah? Eden. Iya, dan aku nggak kenal sama si editornya, karena yang aku kenal kan ya si sutradara dan apa namanya, kameramennya, DOP-nya, director of photography-nya kan. Fotografernya itu yang ya Oh. si kameramen yang aku kenal. Nah, si editornya aku nggak kenal, tiba-tiba aku loh ini gue kesana, gue ada di sini gitu kan. Dan dia nggak, waktu itu asal nyomot-nyomot aja gambar AI segala macam dari nggak tahu dari mana gitu, dari sumbernya dia. Dan Mmm, sampai sekarang aku nggak ketemu sama editornya, dan itu beneran yang aku kesana tuh seperti itu tempatnya. Ya memang tempat itu tuh oke. nggak terbalik loh ya, kalau misalnya aku udah bikin video klip itu baru ngimpi ke sana kan, berarti itu kan sesuatu yang tertanam di otakku ya. Tapi ini nggak, Iya. beneran aku nggak pernah kenal tiba-tiba ngasih gambar seperti itu yang ketiga yang aku lihat. Buat aku ajaib sih. Iya sih, itu ajaib sih Mas Didi. Ada Sama di aku YouTube, pengen nanti tahu kirim linknya. ada di YouTube?
Nah, Ada sebelum kita nonton video klipnya di YouTube nih, untuk bisa nyicipin deh apa yang Mas Didi rasain waktu itu, kita mau tahu juga dong deskripsinya dari Mas Didi nih, tempat yang waktu itu didatengin gitu kan, tadi ada bunga warna-warni ya kan, itu tuh kayak hamparan luas gitu, ya, atau ada bangunan istananya juga? nggak ada, Mulai imajinasi. Oh, nggak ada apa-apa. Jadi benar-benar itu mungkin berapa persen ya, 50% yang ada di video itu ada di yang aku alami. 50% ada di video mmm, apa gambarannya itu mewakili 50% lah dari apa yang aku alami saat itu. Hanya kan di video nggak ada baunya, nggak ada rasa oke. damainya kan. Di sana tuh damai Oke. banget. Ya di video sih damai-damai tapi beda ya karena di situ ada vokalnya, ada musiknya gitu, Wow. musik yang beda. Jadi boleh boleh aja ntar aku kirim linknya, link YouTube-nya. A Aku tuh pecinta banget ya aroma yang seger, yang wangi gitu. Wah, nggak kebayang sih waktu itu Mas Didi nyium aromanya tuh sewangi apa gitu kan. Pasti yang itu terwangi yang pernah dialamin kayaknya deh, iya Mas Didi ya? Iya, tapi tidak menyengat, Iya 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 iya. halus. Jadi bunyi yang ku terima tuh halus, Mmm, nggak kita apa, nggak kayak party lah gitu ya, nggak kayak nggak kayak deep house katakanlah, atau nggak mhm, kayak jenuh, tapi halus, terus aromanya juga nggak apa namanya nggak menyengat, terus oke ya kayak gitu. Jadi semuanya tuh lebih soft ya, lembut lembut. oke. Hmm. Wow, ini mungkin boleh dibayang-bayangin ya, buat yang menyaksikan nanti bisa juga nonton video klipnya yang bakal di-share linknya di kolom komen. Nah selanjutnya Mas Didi, pengen tahu juga nih terkait pesan yang Mas Didi terima gitu ya. Itu ada kayak yang pertama kan confidential banget. Apakah itu untuk Mas Didi seorang gitu atau yang pertama itu ya? Atau itu juga untuk orang-orang lain atau mungkin tokoh-tokoh tertentu gitu? Eh, itu tadi mungkin bisa pribadinya Andari, pas Baikun Japri atau Japri itu segala macam. Jadi masing-masing orang yang memang udah haknya pasti akan ketemu, gitu. Pasti akan ketemu, pasti akan terima itu. Bisa juga tokoh, Mmm, bisa juga teman atau orang yang tidak kenal, yang aku tadi bilang bisa aja teman kebetulan duduk satu pesawat sebenarnya seperti itu karena dia butuh, mmm. terus aku cuma bawa dan dia nggak sadar bahwa aku ngasih sesuatu juga. Oke. Dan Terus kalau yang jadi kedua itu kan terkait hard disk kan tuh Mas Didi, itu ya, ya kayak itu lebih itu ada wujudnya hard disk gitu atau, kayak gimana yang Mas Didi terima? Atau rasanya seberat hard disk gitu loh? jadi kayak apa ya, kayak kan aku nggak lihat pada saat menerima tuh tidak melihat tanganku. Mhm. Tapi aku sadar aku diberi sesuatu gitu, dalam bentuk seperti ya seperti hadis, seperti paket gitu loh. Aku menerima dan ya udah terima aja ya, karena saat itu banyak sekali yang tidak terpikirkan pada saat kejadian ya. Ya oke, iya Tiba-tiba ya iya. udah berjalan aja gitu, jalan kayak kayak jadi kadang-kadang rasanya seperti seperti kita sudah sehari-hari di situ. Jadi nggak ngebahas atau tidak membahas lagi bahwa ini gini, ininya gini. Jadi ya udah gitu, kayak sesuatu yang logis. Aku terima pesan dan oh ya satu lagi, eh, beliau itu bicara tidak teriak-teriak, tidak seperti orang Mmm, khotbah, tidak memaksakan, tidak 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 dengan suara low tone banget, jadi berat banget atau tinggi banget melengking, enggak. Dinamikanya juga saat apa nyaman sekali, semuanya nyaman, nyaman dan soft tadi lembut, semua lembut tapi masuk gitu loh, masuk dan hanya tinggal sekarang mungkin beberapa memang tergantung aku untuk pastinya ada yang akan di-share secara umum, tapi nggak akunya yang masih kadang agak takut-takut ya, karena yang disampaikan itu nggak semuanya sama dengan apa yang sudah dibagikan oleh orang kebanyakan, yang selama ini dianggap kebenaran gitu. Apakah itu lewat keyakinan, wow, apakah lewat agama, iya. Jadi kan banyak hal yang sudah dipelintir yang membutuhkan keberanian kita untuk menjelaskan bahwa karena banyak orang juga yang tidak mau mendengar kebenaran kan, karena kebenaran kan tergantung beberapa kepada keinginan dan kebutuhan orang tersebut. Sama bener. iya kan, mereka hanya ingin menerima sebuah kebenaran dari versinya, dari kebutuhannya, dari keinginannya, dari golongannya Oke. gitu. Bahkan kebenaran dari agamanya pun gitu. Jadi nggak mau dengar kebenaran dari versi lain. Yang di luar
dia ya versi di luar versinya yang dia tahu pasti akan dianggap kesesatan. Jadi seperti itu sih. Ya kayak biasanya kan di banyak film pun orang pada saat sampai ke sana tuh melewati tunnel of light katakanlah, lorong Hmm. di ujungnya ada cahaya. Itu banyak versi film pasti menggambarkan gitu perjalanan. Nyatanya tuh enggak. Dalam 2 kali itu tiba-tiba udah sampai sana aja gitu. Apalagi yang versi Hmm. ditanya ini, ditanya itu misalnya agamamu apa, inimu siapa, nah juga ada versi-versi seperti itu, ada banyak versi orang di apa melewati sebuah jalan kan. Apakah lewat Iya. penyiksaan dulu atau apa tuh? Itu enggak ada. Dan aku pun juga ngobrol sama orang yang pernah mengalami juga, ada juga yang mengalami Hmm. near death experience tuh dia hanya blank gelap. Padahal dia lebih Hmm. lebih lama, hampir 10 jam atau 12 jam gitu. Nggak apa-apa, dia nggak tahu gitu. Tiba-tiba melek, keluarganya pada apa istilahnya histeris lah, bahagia banget dia bisa melek lagi. Pas waktu dia blank, udah gak flatline gitu ya aku selama 10 jam tapi nggak tahu nggak kenapa aku nggak nanya kenapa di apa namanya nggak dikubur. Kebetulan yang cerita ini ke aku nih kameramennya aku waktu bikin klip yang itu. Yang mana? Sorry? Yang tadi aku bikin klip yang Heeh. gambarnya itu si editornya seperti aku keadaan waktu di sana di dimensi lain tersebut. Heeh. Ini si kameramen ya yang ngalamin mati suri juga dan itu blank. Dia Oh. dia nggak ngalamin Oke. apa-apa. Lucu juga ya kalau Oke. dipikir. Kayak sebenarnya bukan kebetulan loh ini. Dia udah ngalamin Hmm. itu gitu. Dia udah ngalamin nggak ngalamin Hmm. apa-apa. Dia ngalamin mati suri tapi hanya gelap aja dia. Kayak kalau orang mimpi tapi di delta frekuensi yang 0 sampai 4 Hz tersebut. Jadi benar-benar dia nggak ada apa-apa, nggak ngimpi, nggak Iya. jalan-jalan di alam lain. Jadi itu membuktikan bahwa setiap orang itu kan emang unik, setiap orang beda-beda, punya pengalamannya masing-masing, punya belief-nya masing-masing, sehingga experience mereka, mau yang ada di alam fisik ataupun di alam lainnya, itu pun akan berbeda ya Mas Didi. Berbeda. Tapi kalau aku denger cerita Mas Didi sih, ya pengennya nyampe ke tempat yang Mas Didi tuju tadi tuh ya. Yang wangi gitu kan, yang warna-warni, yang kayaknya bikin nyaman, yang penting sih bikin nyaman, bikin tenangnya itu sih. Dan Dan tanpa proses ya penyiksaan. bener, karena itu mekanismenya seperti kayak mimpi ya Mas Didi ya, kayak kita tidur terus kan kita mimpi tuh, kan prosesnya kan juga kita nggak tahu tiba-tiba udah masuk aja ke alam lain gitu, rasanya gitu kan kalau kita mimpi kan. Yes, yes. Berarti rasanya Ada kayak satu, gitu ya Mas Didi? betul, Iya? betul kayak kayak ngimpi jadi tanpa penyiksaan, tanpa terowongan cahaya dan lain-lain, tanpa tanpa apa yang pernah diceritakan oleh agama-agama Mmm. manapun ya. Jadi eh, benar banget statement kamu bahwa itu sangat personal. Iya. Pengalaman itu sangat personal, sama juga dengan pengalaman spiritual bahwa masing-masing Mhm. orang pengalaman spiritualnya berbeda karena tingkat kesadaran orang tersebut berbeda. Orang ini Mmm. kesadaran di sini, katakanlah bahasa lainnya ada imannya di sini, orang lain imannya di sini. Perbedaan itu yang menyebabkan sangat beda-beda pengalaman spiritual seseorang. Apakah itu pengalaman spiritual dalam kehidupannya saat ini di sini atau Mhm. pengalaman spiritualnya saat dia di dalam spiritual journey-nya. Pada saat di spiritual journey, uh, katakanlah Nabi A gitu. Sebenarnya Nabi A, Nabi B, Nabi sampai Nabi apapun gitu, berapapun itu juga tidak bijak kalau memaksakan pengalaman spiritualnya disampaikan ke orang secara Disamakan dengan orang disamakan. lain gitu ya? Iya Orang iya lain iya. harus sama seperti dia gitu pengalaman Mmm. spiritual. Nggak bisa kita menyeragamkan pengalaman spiritual karena tingkat kesadarannya beda-beda, tingkat spiritualnya beda-beda. Tadi dia apa Yes. SQ-nya segala macam kan beda-beda. Masuk orang. Setelah ada spiritual quotient kan ada lagi cosmic quotient, kesadaran Oh semesta gitu? kan, Aku baru tahu. kecerdasan semesta. Ada sampai sampai di mana dia menyadari bahwa dia tuh bagian apa dari ke semesta tersebut kan. Kan yang namanya ascended master, guru-guru yang Iya. menaikkan tingkat kita tuh bukan dari bisa, bukan hanya sekedar dari bumi, bukan hanya nabi, tapi banyak sekali kayak yang kita bahas di episode sebelumnya kan. Jadi itu bisa Iya. dapat dari mana aja dan makanya yang dibagikan tuh adalah esensi dari perjalanan spiritual, bukan sensasinya. Banyak orang Oke. kita tuh
terjebak oleh sensasi, terjebak oleh Yes. sensasi. Guru A menceritakan sensasi perjalanan spiritualnya seperti ini, dan dia terjebak, gue harus bisa seperti itu. Gitu. Itu yang tadi aku bilang, sebagian aku tidak share karena mengurangi supaya orang tidak terjebak pada sensasi perjalanannya, sensasi spiritualnya. Padahal yang kita butuhkan adalah esensi, hakikat dari perjalanan spiritual itu sendiri. Yes, dan aku juga ngerasa ini banyak banget connect-nya karena kalau ngomongin masalah esensi, itu udah dari beberapa tahun lalu sih aku tuh udah kayak, apa ya, kayak meng-highlight banget yang namanya kata esensi. Apapun tuh kalau bisa diserap esensinya dulu gitu. Yang paling penting esensinya gitu. Justru itu menurut aku kunci kreativitas juga ya. Kadang kan kita terinspirasi dari musisi lain, kita terinspirasi dari kreator lain gitu. Ya, Gimana caranya supaya kita terinspirasi tapi nggak jiplak? Ya, maksudnya nggak copy paste gitu ya. Ya itu dengan cara tangkep esensinya apa, baru dibawa dengan cara kita sendiri yang unik ini gitu. ya. Dan Dan aku juga ya, makanya iya aku memunculkan si Anthem ini maksudnya akhirnya aduh memberanikan diri, itu tuh juga butuh keberanian sih Mas Didi, karena kalau aku boleh jujur, aku itu, antusias banget sama topik-topik terkait spiritual sih, termasuk musik kan karena emang music is spiritual kan, music yes, business is not gitu, tapi ya, music ya. is spiritual gitu. Jadi ya aku mau kayak menyuarakan sesuatu yang jujur dari dalam diri sendiri gitu. Cuma sempet ragunya adalah, tapi spiritual tuh berat banget nggak sih? Terus ini bakal bentrok nggak sih sama religius apa segala macam. Tadinya aku sempet kayak gitu, cuma ya udahlah aku mau coba ngomong tapi berdasarkan apa yang aku alamin gitu. Bukan berarti orang juga harus ngelewatin yang aku alamin, nggak harus. Tapi dengan sharing siapa tahu ada juga yang kayak aku nih di luar sana yang lagi nyari connection lah gitu kan, supaya nggak sendirian karena kan bergerak sendirian tuh juga rasanya berat kan Mas Didi. Apalagi aku yang basically aku tuh punya banyak keraguan gitu sama diri sendiri ya. Jadi udah maju, "Ah gue mau ke arah sini," rasanya kayak bener nih ke arah situ. Tapi enggak ah, percuma, nanti nggak bermanfaat, nggak berguna, sempet kayak gitu. Tapi aku begitu sekarang kan udah ya zamannya YouTube gitu kan, semua orang bisa bebas dapat akses untuk konten-konten gitu. Aku banyak kebantu sama, tiba-tiba lagi pengen tahu tentang spiritual lebih dalam gitu, tiba-tiba ketemu sama kontennya Dolores Cannon, which is itu udah lama kan sebenarnya ya, dia seorang hipnoterapis juga, seorang penulis buku, tapi aku baru tahu tuh baru-baru ini, dan itu berguna banget. Nah, who knows ya kan, apa yang kita share, Mas Didi share, aku share tuh di kemudian hari tuh bisa berguna juga gitu untuk orang-orang kayak aku nih di masa depan gitu kan, kita nggak akan pernah tahu kan. Jadi yang penting share aja dulu gitu, siapa tahu bermanfaat. Dan juga kayak misalnya waktu itu aku lagi ngulik tentang Blink-182 karena mereka baru reunion kan. Terus aku lihat kok kayaknya nih ada yang apa ya, mereka tuh aku lihatnya kayak apa ya, trinity gitu loh. Mereka bertiga bersatu reunion dan lebih solid banget. Pas aku breakdown, maksudnya aku cari tahu tentang salah satu personilnya Tom DeLonge, ternyata dia itu ngulik banget tentang UFO. Terus dia juga bikin lagu judulnya Aliens Exist, ya kan dari dulu gitu. Ternyata dari dulu dia tuh struggling loh Mas Didi. Dia struggling sama apa yang dia alamin, sama apa yang dia percaya. Yang mana sekitarnya kebayang kan, sekitarnya mungkin anak-anak skateboard, anak-anak punk yang mungkin apa ya, nggak terlalu sedip dia lah gitu pemikirannya. Tapi akhirnya jadi kayak nggak percaya, ah lo apa sih nganggep dia tuh aneh. Kan kebayang ya rasanya gimana. Oh iya iya mungkin dia ngalamin udah lebih dulu dari yang gue alamin dan konten yang dia angkat sekarang ketika dia lagi di interview sama si A sama si B itu bermanfaat buat aku saat ini yang emang lagi tertarik-tertariknya sama topik seperti itu. ya, Jadi ya emang udah waktunya sih menurut aku ya untuk kita membawa kebenaran at least dari yang kita alamin. Kalau yang kita ya. alamin bener-bener dialamin kan itu kan yang namanya kebenaran, iya nggak sih Mas Didi? Orang beneran kok dialamin gitu kan. Jadi emang sebenarnya kita bicara kebenaran, kebenaran itu Sebenarnya. kita nggak boleh apa ya namanya, melecehkan Menyangkal. kebenaran, Mhm, melecehkan kebenaran yang diceritakan oleh orang lain. Bisa jadi mhm, orang tersebut memang mengalami gitu loh. Karena apa yang dialami oleh seseorang di belahan dunia sana di abad mungkin belasan abad yang 10 abad yang lalu gitu. Aku juga pernah ngalami gitu. Tapi kan ada satu keraguan di aku bahwa kalau aku ceritain emang lu pada percaya gitu. Nah ini yang nah, akhirnya
akhirnya menjadi sebuah eh, aku juga bukan seorang yang berani, enggak berani menyampaikan sesuatu bahwa aku udah sampai situ, aku udah itu. Tapi kan aku nggak mau self program. Gue udah ngalamin itu loh gitu loh. Bahwa itu Iya. tuh aku ngalamin bener, bukan copy paste dari dongeng orang lain gitu. Tapi masalahnya kan banyak orang bahwa pengalaman yang wah, yang istimewa itu hanyalah dimiliki oleh orang-orang dari luar negeri. Itu tadi yang Hmm. bahwa hanya orang Tibet yang ngalamin gitu, bukan orang Arab atau orang Cina atau orang India. Karena orang Indonesia, orang Tibet belum tentu boleh ngalamin. Kayak nggak dipercaya kalau anak Tibet ngalamin hal tersebut misalnya. Kan yang dipercaya orang Tibet aja kan. Nah, hal tersebut yang harus kita mulai buka gitu loh. Aku pernah ngalamin misalnya ketemu salah satu yang ringan gitu ya. Yang UFO tuh aku tahun 74 ya. Lihat, lihat banget tahun Wow. 74 itu aku pulang dari nganter kakakku ke Merak waktu itu. Capek mandi, terus keluar dari kamar mandi sama yang nganterin sama rame-rame sama orang tua gitu, terus ke Lampung gitu. Selesai mandi aku lagi andukan, nggak tahu kenapa aku ngeliat ke jendela luar, ke jendela itu kelihatan langit gitu ya. Mm-mm. Tiba-tiba aku ngeliat tanpa suara itu ada beberapa benda terbang tanpa suara, cuman cahaya. Terus Ya. aku kejar ke depan, Heeh. aku kejar ke depan rumah. Banyak teman-temanku masih pada main, zaman dulu masih main gundu, main kelereng. Aku anduk tuh aku ikat gitu, cuma itu beneran yang kayak anak kecil yang keluar karena kaget kok ngeliat piring terbang itu tadi kan. Aku Hmm. ceritakan, bukan aku cerita, ada piring terbang, aku tunjuk dan aku masih lihat, karena itu terbangnya pelan sekali gitu, nggak ada suara, dan anak-anak itu cuma ngeliat ke atas, ngeliatin gue, sarap lu gitu. Nggak ada apa-apa deh, gila lah, nggak ada apa-apa, ya langsung lanjut main lagi. Anak-anak itu nggak lihat sama sekali. Dan aku pernah cerita mungkin ke anda ya, mungkin di yang episode lalu, bahwa uh, waktu itu malam-malam yang bulan bulan puasa, terus aku ngeliat apa, anak teriak-teriak, bapak-bapak, ada apa namanya, ada alien gitu-gitu kan. Bukan alien, pembantuku mau tak suruh beli rokok, dan dia teriakin karena aku, lah ada itu, ada apa namanya, ada api terbang di langit. Aku nyari iPhone, aku kejar anak sama anak, dan aku lihat itu yang 3 biji itu. Aku udah cerita belum sih sebelumnya yang ini, belum ya? Kayaknya udah deh, tapi boleh diceritain lagi Mas Didi. Ya, jadi ada tiga titik cahaya, yang satu lebih besar gitu, kayak bintang aja Hmm. biasa, tapi yang dua tuh geraknya tuh nggak apa kayak kita gerakin mouse sih, ini muter-muter aja kursornya gitu kan. Jadi kalau pesawat Hmm. nggak mungkin lah kerja zoom, apa terbang cepat terus berhenti, termuter lagi set cepet gitu. Ini beneran yang nggak beraturan terbangnya. Yang dua ya, yang satu stay di tengah gitu. Tiba-tiba yang dua ini nyatu ke ke yang tengah ini. Terus, Hmm. nah waktu aku ngeliat ini, lihat tiga ini, kita bertiga di depan udah di langit itu. Jadi aku, anak yang kecil waktu itu, sama si pembantu ini, sama si, aku inget masih si Ija ya kan. Udah ada satpam lewat, satpam Tanhasu kan lewat, dan dia ngeliatin, apa Pak Didi itu ada gini-gini ya, si pembantu gitu, dan dia nggak lihat ya. Nggak ada apa-apa, sama kayak anak-anak kecil depan rumah dulu waktu masih kecil. Nah ini juga si Oh. satpam nggak lihat apa-apa, tapi kita bertiga lihat. Kenapa? Si anakku tuh dari itu udah meditasi, suka ikut. Pembantu juga suka, kalau aku ngajar meditasi suka ikut-ikutan gitu. Jadi Oh. kayaknya otaknya sudah kayak udah di stem, kayak gitar, kayak bass, udah tune in dengan frekuensi tersebut. Jadi saat dia belum belum apa namanya, belum mengalami tuning gitu, di tuning alignment, dia nggak akan bisa nangkep frekuensi tersebut, panca inderanya gitu. Apalagi kalau Hmm. dia sudah terinstalasi di benaknya, bahwa sadar bahwa itu cuma cinta isapan jempol gitu. Dia nggak Oh. bakalan nangkep frekuensi tersebut. Jadi kita kan sebagai receiver ya, sebagai penerima, bisa aja Hmm. langsung terkoneksi dengan itu gitu. Sama Oke. seperti dan beberapa saat setelah itu, ini juga mungkin waktu itu aku pernah cerita yang aku disuntik di belakang kuping ini kan. Iya, pernah cerita tapi cerita ke aku pribadi, Oke, Mas oke. Didi, belum Iya, belum iya. lewat Zoom gini. Oke, nah aku ceritain ya, Silakan habis, Mas Didi. yang lanjutan yang tadi dikit, Iya, eh, akhirnya ini kan udah jadi satu nih. Dari yang dua itu iya. nyatu jadi satu, Heeh. diterbang, di pembantuku langsung lanjutin beli samsu kan. Dia beli rokok dulu Pak, dia pergi. Terus aku mau masuk, anakku yang kecil bilang, "Ntar Pak,
tunggu dulu siapa tahu ntar ada yang lain gitu. Ya si satpam juga pergi, nggak ada apa-apa, dia bilang gitu. Heeh. Pas ditunggu tunggu tunggu tunggu, tinggal kita berdua, bener ada muncul. Itu nyano loh, apa namanya, bentuknya tuh kayak cerutu, bentuknya seperti cerutu tapi transparan. Jadi kayak Mmm, awan aja putih gitu terbang tuh, bukan bentuknya bukan cahaya. Itu kira-kira 3 menit lewat dari yang tiga tadi yang nyatu terus terbang, yang terus hilang. Tapi ini bentuknya cerutu pelan banget terbang tanpa suara juga dan itu bentuknya cerutu terus asap. Nah, mmm, aku nanya ke si anak kan, kamu ngeliatnya bentuk apa? Ya itu kayak cerutu. Pak, dia bilang bukan cerutu, kayak rokok. Dia bilang sebenarnya lebih gebuk lagi kayak cerutu. Kayak rokok iya, ya terbangnya gini ya. Aku bilang iya, memang bener gitu. Nah terus setelah terbang, aku masuk kan udah kelar, nggak ada. mhm, 8 atau 9 bulan kemudian, aku tuh ngalamin sesuatu yang ajaib. Itu ini apa namanya? Aku tidur, terus mhm, tiba-tiba ada ini apa? Merasa ada orang ngobrol gitu loh, nggak jelas gitu di mimpiku. Malah pas aku ngintip gini, ada 3 sosok di kamarku. Kamarku lantai 2 waktu itu dan ada kisi-kisi apa tuh? Tusuk lain itu yang masih garis-garis bayangannya dari iya, lampu jalan masuk ke kamar. Nah, aku mmm. nggak langsung membelalakkan mata, ya, karena takut kalau aku melotot bangun tiba-tiba langsung dibacok atau apa gitu kan. Ini kita nggak tahu siapa kan. Oke. Aduh, ada tiga aja. Aku cuma tengah merem gini, aku baca segala-galanya deh tuh. Gitu. Apa yang bisa dibaca, apa yang diingat, mengunci untuk kita nggak dijahatin 3 sosok ini gitu. Aku pikir rampok kan. Oke. Aku baca, terus kunci segala macem. Yang salah satu ini, aku nggak jelas ngomong apa. Yang salah satu ini deketin aku. Aku cuma ngelihatnya dari figurnya ini gundul-gundul, botak-botak Mmm, gitu kayak. Karena nggak jelas kan cuman ini aku merem-merem gitu kan, merem ngintip begitu udah deket di kupingku, aku ngeliat dia kayak bawa bolpen gitu mungkin apa bolpennya kayak ini nih kayak kayak apa kayak mic gini warnanya chrome ya bukan silver oh, jadi chrome oke. bolpennya gini sih kayak bolpen gitu deket seret, tiba-tiba nusuk ini nyuntik belakang belakang sini belakang kuping ini ada tulang yang Wow, keras sakit mhm, sakit banget nyuntik cekat gitu terus waktu dia deket itu bisik kirain mau bisik-bisik gitu kan tiba-tiba mhm. nyuntik aku kebangun pas aku kebangun dia hilang tiga-tiganya aku bangunin si istri nih nggak percaya gitu apa mimpi gini 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 udah tidur lagi aja gitu ya nggak bisa tidur lagi karena sakit sampai itu sekitar jam Tapi setengah sakit tigaan ya? sakit Maksudnya banget ninggalin rasa sakit gitu si ada suntikan itu? sakit Oke. tapi tak lap gini nggak ada bekas darah nggak ada bekas darah Oh, apa sakit terus eh, besok paginya aku ngajakin ada James itu yang sering bantu aku ngasistenin kalau aku ngajar meditasi Jakarta heeh. dulu terus dia lihat jam setengah 10 pagi gitu di bawah matahari nggak ada apa-apa terus aku kan kalau mau ke dokter juga malu kan ntar dibilang apa disuntik alien misalnya gitu kan paling diketawain gitu kan gitu. Sorenya juga ada Andi Ayunir teman gue electronic musician almarhum ya sama Rio Zedi pada kurma mau ngecek juga gitu nelfon nggak ada sampai maghrib masih sakit nggak Oh sampai my maghrib tuh god. masih sakit dan eh, jam 9-an tuh aku baru lupa iya ya nggak sakit lagi gitu dan berapa kurang lebih setahun kemudian aku nonton satu film di film itu ada adegan di tokoh utamanya cewek ini disuntik sama alien di belakang telinga juga. Mmm. Nama filmnya Jupiter Ascending kalau kamu mau nonton. Itu Jupiter yang mana? Ascending aku tahu Jupiter Ya. Ascending tuh lumayan baru nggak sih Mas Didi? Iya, aku masih nonton masih di Jakarta. Itu namanya Mila Kunis. Mila Kunis, iya aku Iya, nonton. iya. Iya Jadi yang dia kan cowoknya dia kan siapa sih sebagai tuh? Aduh aku lupa deh. Kok aku dia lupa kan sih? maid terus tiba-tiba dikejar-kejar alien karena dia di tempat lain itu dia adalah salah satu ratu di galaksi lain gitu. Nah itu pas aku Mmm, nonton itu aku teriak itu itu aku yang aku alami itu orang itu aku ngomong gitu kan sebenarnya ke sebelahku ke istri waktu itu kan ya ini yang aku mhm. alami ya udah gak usah gini jadi apa yang aku alamin itu nggak bohong gitu dan bukan duluan film itu duluan aku ngalamin gitu kan kalau Iya Mas misalnya Didi duluan tuh film yang eh, ngalamin itu tahun 75 berarti 74, eh 75 ya berarti? bukan yang ini
Nah, yang Oh, ini kan yang injection itu tahun berapa? 2014 14, jangan-jangan? sebelum sebelum kenal kamu, sebelum kenal kamu. Soalnya kan aku kenal Iya, kamu iya. di rumah yang Lakewood kan di Ciputat kan. Nah ini yang di Iya. Greenwood. Aku dulu tinggal di Greenwood, nggak jauh Oh, dari yang oke. kamu ke rumah. Jadi yang di Wow, rumah yang berarti itu belum terlalu lama dong Mas Didi. belum, belum. 2014 sebelum Hmm, kenal aku tuh berarti Mas Didi udah ngalamin itu dulu ya? udah, udah. Kira-kira apa maksudnya alien itu, nyuntik bagian kupingnya Mas Didi? Mas Didi udah ini belum dapat kayak pemahaman tersendiri gitu. Kan biasa dari apa yang kita alamin, lama-kelamaan mungkin awalnya kita nggak tahu gitu kan alasannya kenapa, tapi lama-kelamaan kita jadi, "Oh itu tuh maksudnya, kenapa gue ngalamin ini karena akhirnya jadi dapat message ini ke depannya," dan Ya, ya. Jadi semacamnya. sebenarnya kan ini dialami aku sebelum aku mati suri. Mmm, Belum mati suri, tapi setelah itu, setelah disuntik itu, aku mulai ngelihat banyak ketemu hal-hal baru. Apakah itu dapat tiba-tiba nemu tulisan bagus ya. Siapapun itu ada Dolores Cannon, ada Eckhart Tolle, ada banyak, ada siapa Sadhguru, ada banyak apalah namanya, banyak masukan lebih banyak lagi sampai mmm, Maximilian segala macam. Nah itu banyak sekali tulisan, film dan dialog-dialog bagus yang mungkin kalau aku belum ngalamin itu aku mungkin nggak akan aware bahwa ini adalah suatu pesan gitu. Tapi begitu aku sudah ngalamin itu aku terima bahwa di balik makna, oh, di bawah suatu adegan, tulisan, skrip atau apapun itu pasti ada pesan yang sangat dalam dan jauh dan besar gitu. Jadi memperbesar, memperluas kesadaranku gitu. Itu dan oke, uh, pemahamanku terhadap sebuah keyakinan, kepercayaan, budaya sampai ke agama itu juga jadi totally beda sama hidup gitu. Bahwa iya mhm, kita ini ada dalam dalam sebuah sistem, dalam sebuah apapun namanya, apa orang menyebut itu sistem atau matrix atau apapun, tapi kita di dalam sebuah sistem yang kita tidak yang terkecil mungkin kita, tapi kita ada lapisan yang mewakili yang terbesar. Apakah oke, itu creator ataupun kan beberapa dari kita mempercayai bahwa kita itu kan co-creator ya, iya, iya, co-creator. Ya, aku jadi percaya tapi ada begitu juga. ya kita sebagai co-creator ini kalau kita mengalami sebuah kesalahan berulang-ulang katakanlah, bisa jadi kitanya memang bebal, kesalahan Mhm, apapun dalam hidup kita berulang-ulang, bisa jadi memang yang menciptakan kita itu dalam tingkat yang lebih besar, dia pun juga mengalami kesalahan yang berulang-ulang. Karena dia kan ancestor, mmm, ancestor kita kan, dia tuh upline kita lah istilahnya. Jadi memang dia ada ketidaksempurnaan hingga hanya mungkin sepertinya kita aja yang membayangkan bahwa uh, menghibur diri lah bahwa dia tuh tanpa kekurangan gitu. iya, iya, Kesempurna iya, padahal, iya, padahal padahal di tingkat yang lebih besar pasti juga ada rejected, ada apa namanya, ada bad sector, ada iya, sesuatu yang ya, ada seperti itu. Jadi benar-benar dari situ aku lihat hidupnya nggak gini aja loh gitu. Jadi ada yang mmm. ada legacy yang harus kita taruh yang membuat orang tuh lebih paham dari generasi sebelumnya gitu. Iya, iya, aku setuju. Wah, ini bener-bener ngebuka wawasan banget nih ya. Karena tentang Ascended Master itu aku udah sering denger. Cuma, kayak ngebayanginnya seperti apa tuh aku masih bingung gitu. Ini tuh sebenarnya siapa? Ascended Master tuh siapa sih? Tapi tadi Mas Didi udah ngejelasin gitu kan, kalau masing-masing kita tuh, kita bisa terhubung gitu dengan, bisa dibilang apa ya Mas Didi, entity yang lebih besar lagi. Dan aku memang selalu ngebayangin kalau hidup itu seperti hologram sih Mas Didi. Jadi kayak kayak hologramik gitu. Di atas yang besar ada yang lebih besar, ada lagi yang lebih besar, ada yang lebih besar, ada juga di bawah kita yang lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil gitu. Jadi saling connect each other gitu, satu sama lain tuh saling terkoneksi gitu. Iya, iya. Dan aku juga ada sependapat dengan itu juga dan dari berbagai apa namanya persepsi ya, dari point of view, different point of view tuh bisa kelihatan juga bahwa ada kemungkinan yang ciptakan kita juga udah pasti beda, yang lebih Mmm, besar dari kita. Ya kalau kita mau paling simpel ke atas kan, eh, dua buah frekuensi ketemu akan lahir frekuensi baru. mhm. Seperti dua dua buah apa namanya, ayah ibu itu kan ketemu Iya bapak makhluk bapak baru ibu, kan, heeh. di atas 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 sampai sampai tingkat atas gitu juga.
yang dimaksud aku dengan Ascended Master tadi adalah dia adalah guru-guru yang tidak harus kita temui. Misalnya kamu ketemu sosok salah satunya Pak Rahmat atau aku gitu ya. Iya. Nah, tapi ada juga yang Ascended Master yang tidak physically gitu, yang dia langsung Hmm, connecting dengan higher self-nya Andari. oke. Ya itu yang namanya the true self atau higher self atau divine source tuh langsung masuk ke kita, langsung connecting. Jadi tidak harus guru yang berbentuk fisik Ascended Master. Jadi bisa aja, dan itu juga bukan, tidak harus guru-guru kita itu berasal dari galaksi yang sama. Pada saat kita Oke. menerima, membuka diri bahwa ada cosmic consciousness tadi, ada Mhm. kesadaran atau kecerdasan cosmic consciousness atau cosmic quotient, kita ada kesadaran dan kecerdasan kesemestaan yang kita tahu bahwa kita membuka diri bahwa kita akan menerima uh, pengetahuan atau kesadaran dari dimensi lain ataupun dari planet lain, galaksi lain. Wow, seru banget bangetan. Jadi aku baru tahu Mas Didi kalau di atas spiritual quotient tadi ya, juga ada yang namanya pengetahuan cosmic quotient ya tadi ya. Jadi intelijensi kita berdasarkan pengetahuan itu tentang kosmik gitu, tentang kosmos. Dan ini aku baru tahu banget, kayaknya emang harus dilanjutin Mas Didi ngobrol-ngobrolnya ya. Di episode berikutnya seputar cosmic quotient ini, kayaknya Mas Didi punya banyak pengetahuan nih yang harus di-share, terutama untuk aku Ya, 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 dan juga untuk yang menyaksikan. ya. Mudah-mudahan yang sudah waktunya akan terbuka dengan jelas tanpa ragu-ragu. Dan tapi pesanku adalah satu ini, jangan buru-buru menelan, tapi juga jangan buru-buru memuntahkan. Jangan tergesa-gesa memuntahkan informasi ini, jangan buru-buru ditelan, jangan buru-buru dimuntahkan. Jadi kunyah dulu, Hmm, rasakan, dimama dulu benar-benar. Jadi dan apapun itu, semuanya kan punya, ada waktu yang on time, kapan keluarnya, kapan harus kita mengerti. Jadi kalau udah siap, guru itu kan datang. Ya, ini juga kalau udah siap, kamu akan mengerti bahwa apa yang kita bicarakan diskusi ini nih. Jadi jangan buru-buru dimuntahin. Dan yes. apapun itu akan kadaluarsa pada waktunya kan, untuk yang baru, yang baru-baru. Bisa jadi pengetahuan Anda udah sebenarnya memang udah kadaluarsa, memang udah hak Anda untuk menerima sesuatu yang baru. Ke teman-teman itu. Hmm, udah waktunya mungkin untuk upgrade gitu ya Mas Didi ya. Yes, yes. Iya, ini sedikit lagi, ini juga berkaitan sama waktu itu aku pernah bahas tentang alchemy. Kalau emang proses untuk alchemy itu tuh emang harus butuh kesabaran, kesabaran, kesabaran. Kenapa? Karena memang yang namanya timing itu bukan semata-mata milik kita doang gitu, tapi ada yang namanya divine timing gitu kan. Jadi ya kita tinggal tunggu aja gitu kan. Apapun yang mau kita kreasikan, kayak misalnya aku nih sekarang, wah udah pengen tahu banget nih si Anthem ini mau diapain diapain diapain. Cuma kayak tetap emang harus sabar gitu kan, tunggu prosesnya. Termasuk juga yang menyaksikan ini mungkin kalau, masih banyak kebingungan gitu ya, jangan buru-buru dimuntahin gitu kan, tapi juga mungkin jangan ditelan bulet-bulet ya, biar lebih maknanya lebih deep lagi dapatnya, mungkin bisa dikunyah-kunyah dulu ya kan, sambil nanti kalau timing-nya tepat, pasti akan bisa memahaminya dengan lebih baik, gitu ya Mas Didi. Ya, itu. Oke, thank you banget ya Ya, Mas Didi untuk ngobrolnya, sama-sama. kali ini. Kita harus ketemu lagi Mas Didi ya di episode berikutnya, karena udah ada feature-nya, udah ada judulnya AGP Anthem ya. Jadi khusus untuk Mas Didi. Oke kalau gitu Mas Oke. Didi, sehat selalu Mas Didi ya, sukses terus. Sehat-sehat untuk semua. Salam damai, salam cahaya. See you Mas See Didi. you. Thank you banget ya buat yang udah menyaksikan episode kali ini bener-bener spesial banget. Pokoknya kalau ada AGP Anthem itu berarti super-super spesial ya. Karena aku pun juga banyak dapet, pengetahuan baru nih dari Mas Didi. Apalagi tadi terkait ada yang namanya cosmic quotient. Itu baru loh, kan aku taunya kayak EQ, IQ, SQ, tapi CQ itu baru tahu sekarang ya. Jadi mau menjelajahinya lagi, di episode berikutnya. Thank you for watching. Dan siapa tahu nih ada yang juga punya pengalaman spiritual gitu ya yang kayaknya susah untuk diceritain ke banyak orang karena belum tentu orang tuh mau menerimanya gitu kan cerita itu. Padahal itu adalah cerita kejujuran dari yang emang kamu alamin. Boleh banget, jangan do not hesitate untuk kirimin aja ceritanya ke email boleh ya
anthemtheaterofthemind@gmail.com, atau kalau mau tulis di komen juga boleh. Oke, atau mau DM aku boleh di Instagram @andariagustian, atau ya Instagram aja. Tapi kalau mau follow TikToknya juga boleh ya @andariagustian. See you again on the next episode of Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Bye.